Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami di sini akan membahas mengenai materi tentang teori belajar kognitif menurut Brunner, Ausubel, dan teori Bandura. Oke, lanjut saja. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Tanggung jawab guru adalah membantu siswa belajar. Tujuan pendidikan yang dipilih guru, prosedur pelajaran, mengorganisasi kelas merupakan proses belajar mengajar. Semua guru mempunyai pandangan atau teori belajar masing-masing, sehingga strategi mengajar mereka sangat terstruktur. Dengan memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas, kita dapat memperkirakan asumsi dasar mereka tentang proses belajar mengajar. Walaupun mungkin guru itu tidak dapat menyampaikan dengan kata-kata. Misalnya saja, guru yang langsung mengontrol semua kegiatan kelas secara langsung mempraktikkan pandangan teorinya yang berbeda dengan guru yang mengembangkan situasi di mana siswa dapat membuat keputusan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan belajar. Baik, langsung saja kita bahas dengan teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia, NIM 190121600803. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori David Paulus Althusser. Althusser sendiri seorang ahli psikologi pendidikan, dan teori ini biasanya disebut juga dengan teori belajar bermakna. Menurut Althusser, bahan pembelajaran yang dipelajari haruslah bermakna, karena harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, dan tentunya harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang ada di dalamnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi perkenalkan, nama saya Diva Ignania Nindra dari jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar atau implikasi teori belajar menurut Althusser. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau pengajaran. Yang kedua, guru menyajikan organizer yang meliputi identifikasi atribut-atribut tertentu dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru memberikan contoh materi. Yang keempat, guru menunjukkan hubungan dan mengulang. Kelima, guru membangkitkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. Keenam, menyajikan bahan. Ketujuh, mempertahankan perhatian. Kedelapan, membuat organisasi secara eksplisit. Kesembilan, menyusun bahan belajar secara logis. Penyajian bahan belajar bisa dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, film, percobaan, atau membaca. Selama presentasi bahan belajar kepada siswa perlu dibuat eksplisit sehingga mereka memiliki suatu pengertian secara keseluruhan tentang tujuan dan dapat melihat urutan logis tentang bahan dan bagaimana organisasi bahan itu berkaitan dengan advanced organizer. Ke-10, meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bahan baru itu dengan organizer. Ke-11, meminta siswa membuat contoh-contoh lain tentang konsep atau proposisi dalam bahan belajar. 12, meminta siswa mengemukakan secara verbal bahan dengan menggunakan kalimat dan kerangka pikirnya sendiri. 13, meminta siswa membahas bahan menurut sudut pandang mereka sendiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif menurut Jerome S. Brunner. Brunner mengatakan, tingkah laku seseorang itu dipengaruhi dari kebudayaan yang ia dapatkan. Dalam teori free discovery learning, Brunner mengatakan bahwa proses belajar akan berlangsung dengan baik dan kreatif apabila guru membiarkan para siswanya itu mendapatkan materi atau pemahaman dari contoh-contoh yang ia dapatkan dalam kehidupan anak tersebut. Kemudian, tingkat perkembangan kognitif seseorang itu dapat meningkat dengan menyusun materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagasyan Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari teori Brunner. 1. Sajikan contoh dan non-contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalnya, dalam mengajarkan mamalia, contohnya manusia, ikan, paus, kucing, atau lumba-lumba, sedangkan non-contohnya adalah ayam, ikan, kata, atau buaya, dan lain-lain.
2. Bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Contoh, beri pertanyaan pada siswa untuk mengarahkannya agar dapat memahami perbedaan hewan mamalia dan bukan mamalia. Misalnya, tanyakan bagaimana masing-masing hewan yang telah disebutkan dalam contoh dan non-contoh dalam merawat anak mereka yang baru lahir. Lalu tanyakan apakah ada persamaan dari contoh yang Anda berikan. 3. Berikan kesempatan siswa untuk menarik kesimpulan dari jawabannya. 4. Penjelasan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesimpulan siswa. 5. Berikan pertanyaan untuk mengecek apakah pemahaman siswa tentang materi yang diberikan telah sesuai. Misalnya, minta siswa memberikan contoh hewan mamalia dan bukan mamalia selain dari yang Anda sebutkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fadia Rodatus Zikri, NIM saya 19012160814. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Albert Bandura, yaitu social learning theory, di mana orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioris dengan teori kognitif, karena meliputi perhatian, motivasi, dan memori. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu melalui pengamatan terhadap orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Sekian dari saya, untuk penerapannya akan dijelaskan oleh kawan saya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori dari Albert Bandura. Yang pertama adalah peserta didik belajar dengan hanya mengamati tingkah laku dari orang lain, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Yang keempat, guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang keenam, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realitas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari ketiga metode pembelajaran sudah kita bahas di atas, yaitu discovery learning oleh Brunner, repetition learning oleh Ausubel, dan observational learning oleh Bandura, dapat kita simpulkan bahwa meskipun ketiganya sama-sama menggunakan teori kognitif, namun ketiganya mempunyai konsep dan pengaplikasian berbeda dalam pembelajaran. Teori discovery learning oleh Brunner melakukan pembelajaran dengan cara penemuan, sedangkan reception learning Ausubel menganggap bahwa tidak semua siswa dapat berpikir relevan sehingga perlu bimbingan guru untuk membimbing siswanya. Dan yang terakhir, teori observational learning oleh Bandura menggunakan teori dengan cara melakukan pengamatan. Namun dari ketiga model belajar tersebut juga terdapat kesamaan, yaitu guru dituntut untuk berperan aktif dalam kelas untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan metode pembelajaran apapun. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.